Anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Beelzebul. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Opini Uniripa dijawab tuntas Elia Miro. Yesus tidak sempurna orang Israel karena hanya anak tiri laki-laki Israel bernama Yusuf. Mari kita simak debat menarik mereka berikut ini. Kita bicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi, seperti perspektif orang Yahudi bahwa dari keturunan mereka lah yang akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak, karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas, adekku Elia, Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23. Anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Beelzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas. Dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan. Jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi. Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan ibunya itu makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia. Karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh. Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang.
Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Udi ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Uniripa memberikan argumentasi. Saya percaya Yesus itu adalah orang Yahudi. Tetapi Yesus itu adalah anak tiri Israel, katanya. Saya bersyukur sekali dan bangga dengan Elia Miro. Kalau memang Yesus itu bukan anak resmi, tapi anak tiri, yang tidak jelas silsilah dan asal-usulnya, dia tidak akan diperbolehkan untuk mengajar sebagai guru atau rabi. Berulang-ulang dikatakan dan ditegaskan dalam Alkitab, Yesus itu dipanggil oleh murid-murid, bahkan dipanggil oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya sebagai guru atau rabi. Untuk mengajar di sinagog atau di Bait Allah, harus jelas silsilahnya. Pilihan kata dari Uniripa ini sangat tidak tepat. Yesus itu resmi anak Yusuf karena Yusuf dan Maria resmi menikah. Mungkin Uniripa akan berkata, kan benihnya bukan dari Yusuf. Itu atas ketetapan ketentuan Tuhan. Kalau benihnya dari Yusuf, berarti Yesus tidak akan mungkin memenuhi syarat menjadi juru selamat karena dikandung dari dosa. Jadi pola pikirnya itu coba dilenturkan sedikit. Apa maksud dan tujuan Allah melakukan ini? Apakah Allah bisa melakukannya? Bisa. Tapi antara Yusuf dan Maria, menurut kesaksian Alkitab, jelas mereka menikah, hidup sebagai suami istri. Hanya memang Yesus itu ada oleh karena karya Roh Kudus yang menempatkan, mencipta, menghidupkan janin itu di dalam rahim Bunda Maria, bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria, dengan maksud dan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam penebusan penyelamatan manusia yang berdosa. Kalau memang benih adanya Yesus itu dari Yusuf, tidak bisa menjadi juru selamat. Tidak layak menjadi juru selamat karena tetap dikandung dalam dosa. Jadi kalau untuk mencapai sesuatu itu jangan ngotot, tapi menabrak banyak firman Tuhan yang lain. Itu tidak boleh Uniripa. Belajarlah sedikit rendah hati.